Saya selalu meminta dan selalu mengingatkan kepada semua rekan-rekan semua terkait masalah komitmen dan konsisten kita yang kita telah ketahui bersama bagaimana posisi dan keadaan kondisi saat ini. Dua rekan kita yang selalu tidak bosan-bosannya selalu berjuang mondar-mandir dalam saat ini mendapatkan masalah dari perusahaan, terutama Ketua 1 Saudara Antonius dan bendahara kita Pak Ojak. Dalam menyikapi semua masalah itu, kita jangan pernah gentar, kita jangan pernah mundur. Dari awal saya sudah infokan, saya sudah sampaikan, tanpa diajuin, didahului dengan pengurus, kita pun harus sama-sama siap untuk berjuang. Jadi dengan adanya kedua pengurus yang saat ini di-cut oleh perusahaan, seharusnya menjadi motivasi, menjadi gambaran kita untuk selalu berjuang ke depannya. Jadi jangan sampai, gimana ini, ketua saya udah di backlist, bendahara saya udah di backlist, kita berjuangnya gimana? Jangan, kita selalu tetap berjuang bersama-sama. Di awal-awal saya sudah menyampaikan pengurus hanyalah sebagai jembatan, sebagai perantara dalam langkah perjuangan kita untuk selanjutnya. Dan mungkin ada hal-hal yang penting lagi, mungkin kata-kata saya bisa dilanjutkan setelah acara ini. Yang jelas ini ada suatu informasi yang perlu kita semua simak, yang perlu kita semua ketahui. Ada apa, ada info apa, dan ada strategi apa ke depannya untuk memperjuangkan hak kita ke depannya. Selanjutnya waktu saya persilakan untuk Ben. Silakan Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Masih. Masih Pak. Masih siap berlanjut? Masih. Oke. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk menyempatkan waktu berkumpul bersama saya untuk menginformasikan hal-hal yang tersebut. Informasi yang masalah ini, yang pertama, poin pertama, masalah saya dilanjutkan atau di PHK sama ketua. Yang 10 orang ini jangan merasa nggak enak. Yang teman-teman sekalian juga jangan merasa risih yang 10 orang itu. Sifatnya ini kok diam aja nih, yang diperjuangkan yang berdua kok yang 10 pada diam. Bukan, jangan salah sangka. Jadi semata-mata tetap ini buat poin tiket kita untuk demo. Kapolri pun tidak menyalahkan, kedua-duanya tetap kita dijalankan yang itu. Nah, yang saya tanya, yang 10 orang ini, bila mana yang 10 orang sudah berjalan, saya ingin tanya komitmennya. Kita kan yang surat pertama sudah dilayangkan, sudah dibalas. Yang waktu saya sama ketua BPHK sudah dibalaskan, cuman jawabannya, keputusannya pihak manajemen sudah final, tidak bisa diintip lagi, tidak bisa saya sama Pak itu tidak bisa masuk lagi. Tapi dari situ kita jangan putus asa. Kita sama DPC terus
Korwil masih tetap berusaha untuk memperjuangkan yang saya jalankan ini, yang di PHK ini. Tapi poinnya bukan masalah kita bukan PHK. Yang dipermasalahkan juga yang digugat di gelar perkara itu ini intimidasi masalah serikat. Mungkin kawan-kawan yang 10 masih ingat nggak Pak Reza waktu menjelaskan? Ada kayak salah satu ngomong kita itu harus didipartikan dulu. Ada nggak? Ada ngomong itu. Di antara 10 ada yang ngomong nggak? Ada. Jawaban Pak Reza apa? Ditunda dulu masalah serikat. Jadi ini bicara Dikesampingkan. masalah perusahaan dengan karyawannya. Serikat tunda dulu lah. Ini bicara antara perusahaan dengan karyawannya. Nah dari situ poinnya udah paham belum Pak? Belum kan? Belum. Nah maka saya terang nih. Itu Pak Reza itu kan ngomongnya disisihkan dulu. Ya, organisasi. tunda dulu ya. Ditunda dulu atau disisihkan Ya, dulu. ya, betul. Ngapain sih serikat? Kita kan, saya manajemen sama karyawan. Apa urusannya serikat? Udah sisihkan aja dulu. Itu nama juga mengintimidasi, tidak membolehkan adanya organisasi di PT Kumis. Itu udah termasuknya intimidasi. Nah, jadi waktu saya kemarin dipanggil itu, saya langsung meluncur ke DPC. Sudah diterangi masalah itu. Jadi intinya itu Kumis itu tidak mau adanya organisasi di dalam Kumis. Tujuannya untuk membubarkan. Jadi mana nih inti-intinya nih yang dicari, yang dicomot nih? Yang di Kerawang siapa? Yang di Pondok siapa? Ya itu kita ambil. Sempat Pak Renaldi gue nanya sama Pak Antonius atau saya, Pak Oja itu sebagai apa di Kerawang? Bingung. Padahal kan kemungkinan ketua bukan atau bukan kok bisa gitu jadi vokal. Siapapun yang pengurus jabatannya apapun, tetap kita semua pengurus. Ya enggak? Tidak ada istilahnya ini waka, ini band, itu pengurus. Kita semua pengurus, intinya pada dasarnya pengurus. Kita melawan berdasarkan menurut prosedur. Bukan kita seenaknya hati, bukan. Saya siap komitmennya jadi pengurus maupun keputusan manajemen. Benar nggak? Itu bukan kesalahan saya kan, tapi tetap saya. Kesalahan kawan-kawan tetap kesalahan saya juga. Keresahan kawan-kawan keresahan saya juga. Keluhan kawan-kawan keluhan pengurus juga. Semua harus kita bersatu. Jangan sampai saling menyalahkan, jangan sampai saling curiga. Kita bersatu aja. Jangan merasa salah, tetap dijalankan saja. Bila mana kita nih sudah mendekati 5 nih, nggak tahu tadi yang tanggal per 13 surat sudah dibalas, cuman belum dibuka. Pihak Polres sama DPC mau membuka gelar perkara dari start, dari awal sampai akhir saya sama Pak Ketua itu dikeluarkan, itu mau dibuka semua. Terserah mau ditanggapin apa enggak, itu di awal dan terakhir. Bila mana keputusan manajemen tidak mau bahwa ketua sama bendahara dikembalikan lagi bekerja, ya itu berarti surat yang ketiga somasi. Nah, bila mana kawan-kawan yang 10 orang sudah berjalan, siap enggak kalau di kontak turun? Ya. Sudah berjalan nih, misalnya nih, sudah berjalan. Siap enggak langsung turun? Ya. Siap. Nah, yang masalah ini, masalah saya minta data ini, STNK, aset Kumis, sudah paham belum? Saya minta ini. Belum. Tujuannya saya minta STNK ini.
Korwil ini bukan DPC, Korwilnya meminta ini. Bila mana kita aksi jor-joran, target DPC selama 3 bulan kita aksi seminggu 3 kali. Cuma target ini mah, cuma kita kan ngambilnya pahit. Sanggup enggak kedepannya kita demo aksi selama 3 bulan? Sanggup lah sekarang udah. Saya tanya sanggup enggak 3 bulan berturut-turut? Sanggup. Katanya mau aksi. Coba jumlah semua. Sanggup enggak? Sanggup. 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 Sanggup, Pomo. Jadi kan kita ngambil pahitnya nih, kita aksi nih. Pihak manajemen kan sudah penalti. Saya sama ketua nggak mau lagi. Tindakan kawan-kawan gimana? Demo. Enggak demo ayo. Bukan masalah demonya, Bang. Jadi gini, tiap anggota harus mengikuti perintah atau keputusan dari pengurus aja udah gitu. Ya. Kata pengurus satu, kata pengurus dua ya dua, gitu aja. Jangan ada ibaratnya melawan atau ibaratnya jadi pengkhianat. Kita ini kalau ibarat berjuang udah tanggung jebur, teruskan. Musuh jangan kita mundur, nanti kita yang diterkam, yang ditikam. Jangan curiga, kawan-kawan. Saya sama ketua, saya baru dibilang PHK itu baru bisa. Itu pun saya ketawa, Pak Bulina. Tapi kawan-kawan sudah kali dengar rekamannya sama Bang Paul. Udah dengar belum? Belum, saya belum. Itu kata-kata masalahnya yang di PHK itu, saya itu menghalang-halangi, menolak. Jadi kata-kata dari alasan PHK itu. Padahal kita kan dipartit dulu, bukan menghalang-halangi. Kan aturannya harus dipartit dulu. Itu pun sudah diadukan sama orang Disnaker. Orang Disnaker membenarkan orang organisasi ya kalau ada job ataupun apa permasalahan harus didebatkan dulu. Gitu, Pak. Sampai sini sudah ada yang mengerti. Udah mengerti, paham. Mana yang belum paham silakan. Nah, terus ini yang 10 suruh jalan gimana? Jalan aja. Dan tadi saya Jalan aja. jalan saja. Katanya nunggu bipartit dulu. Iya, Kan patokannya bipartit apa gitu loh. kita kembali lagi ke awal, Pak. Hmm. Saya kan sebelumnya sama yang 10 orang ini kan waktu itu dilema lah, kalau dilema banyak. Kata Pak Ketua nggak boleh. Nah, itu. Kata Pak Mori jalankan saja. Hmm. Nah, tetap saya kiblatnya ngambilnya sama Pak Ketua nih. Hmm. Jadi dua-duanya nggak ada yang salah sebenarnya. Nah, dari situ kalau yang 10 orang yang tanggal 6 nggak berangkat, kita salahnya fatal. Nah, kita kan sudah menjalankan, yang 10 orang sudah menjalankan kan. Informasi dari Pak Topik yang wakil ketua, sebelumnya saya informasi yang 10 ini suruh jalan. Pak Topik itu sudah berbicara sama Pak Reja. Itu pun melalui telepon itu juga sudah direkam. Pak Topik bilang, "Pak, kedepannya ada embel-embelnya enggak? Kalau saya ini menyuruh Pak Oja itu suruh kawan-kawan suruh besok hari Senin tanggal 6 suruh berangkat." "Oh, tidak ada Pak Topik." "Enggak ada. Sudah jalan-jalan aja." Finish keputusan itu malam Minggu. Pak Hori 3 kali nelpon saya nggak angkat. Sebelum Pak Anton nge-back, ternyata Pak Anton juga nggak nge-back juga saya angkat. Udah jalankan aja dulu. Nanti saya kan langsung SMS ke Dede, ke Waka untuk dijalankan tanggal 6. Nah, Pak Wali tahu nggak itu ada persyaratan kembali? Dulu tahu, paham, nggak jadi masalah. Itu kan, nah sekarang balik lagi Pak Triyono. Kemarin saya kan di pemanggilan. Jadi pemeriksaan itu saya sama Anton itu dia ngomongnya kerugian. Makanya kan waktu itu tanggal 6 itu suruh tulis itu ya itu buktinya. Apakah benar kerugian itu benar? Maksudnya langsung geba apa langsung narik apa tidak? Nah itu buat acuan ntar buat
buat kita berdua nih bukti-bukti itu, makanya saya foto, tulisan risalah itu harus dibawa. Nah besok saya itu harus dibawa digelar perkara itu. Ngomongnya sudah melakukan kerugian, harusnya narik tanggal 13, jadi diundur sampai tanggal 18. Saya mau tanya kemarin yang tanggal 6 itu apa aja? Gempa kan? Bukan yang tanggal 6 itu Sosialisasi masalah tempat doang kan? Ya, tempat. Sosialisasi masalah tempat. Masalah gempa belum kan? Belum. Belum dikatakan kan? Itu juga ditanyain kapan mulainya. Nah itu dia bilang belum ditentuin waktunya tuh. Maksud saya itu tulis Pak Reja itu juga bahan itu ditulis, ntar kita enak laporannya buat ngangkat kasus gelar perkara saya sama Pak Anton. Jadi semua dari awal sampai akhir ya sampai saya PHK ini sama Pak Anton ya itu mau buktinya. Kalau saya menghalang-halangi otomatis yang tanggal 6 nggak datang dong. Iya kata dia emang datang. Harusnya narik itu tanggal 13 jadi tanggal 18 jadi diundur. Yang saya jadi pertanyakan pihak GCR ini sudah kemarin itu sudah siap suruh gempa apa tidak? Belum kan? Nah itu makanya bisa diangkat. Itu kan akal-akalannya si Renaldi sama Rina. Itu informasinya si taruhan. Bila mana saya Antoni sama Rina keluar, Renaldi sama Rina keluar taruhan. Sudah dibicarakan itu lama bla 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 bla. Ya saya cuma ambil ibunya, saya diputuskan kontrak itu menghalang-halangi, merugikan perusahaan. Ya ketawa saja. Sudah ditanyakan dari tanggal 7 sampai 14 hari kerja, dikasih waktu. Dari situ kita berangkat semua. Kalaupun saya mau berkhianat, dari situ juga saya tanda tangan PHK. Ngapain mikirin anggota? Udah belum? Belum Pak. Kalau udah duitnya udah dapet dong saya. Ya nggak? Hah? Jangan merasa takut. Saya masih tetap komitmen sebelum kawan-kawan mendapatkan hak-haknya. Saya tidak mau kawan-kawan terprosok. Pikir aja secara logis. Ngapain coba puyeng-puyeng mikirin? Ini yang udah hitung-hitungan dulu kita bagi hasil aja sama DTC. Tapi saya kan nggak mau. Sudah dipersiapkan dulu sebelum kita dipanggil sama Antonius. Kita jangan sampai meninggalkan anggota kita aja. Volumenya kecilin. Itu. Volumenya kecilin. Ya, lanjut. Ini kan Lanjut. nah, Udah terus. kita kan menjurusnya kenapa saya ngambil data itu. Nah, Pak Hori Itu maaf, yang ini dibahas aja. Yang penting saya bisa mengumpulkan dulu. Ntar naik aja. Yang masalah ini. Maaf. Yang penting kita bisa mendapatkan dulu. Kemarin saya udah mendapatkan 3. Ada lagi dari Pak Untung. Ntar sambil kerja ada lagi. ini kita sampai besok saya ini harus siap dibawa ya. Iya, ya. Ntar ini saya sama laporan rekan-rekan yang sebelum tadi udah ada di saya, udah saya rapiin. Besok ya. Oke. Jadi saya udah Tapi kalau aku udah paham ya. udah tahu maksudnya. Untuk fungsi-fungsinya. Mungkin tempatnya di sini kurang leluasa kita untuk menyampaikan hal yang ini. Ya. Kita Sensitif, aja. sensitif. Terlalu privasi buat kita. Ya. Oke, lanjut. Oke, tadi sampai mana? Nyampe duit. Tanda tangan duit. Ya. masalah itu masalah yang 10 orang, data-data yang 10 orang itu Pak Ori udah tahu belum? Nah,
Kalau dijabarkan udah katanya kan. Udah nyampe situ. Maksudnya Kalau dia nggak tanda data tangan. dari minta fotokopi SIM segala Ah, macam. itu kan data baru. Sudah. Sudah. Sama SKCK. Udah. Belum. Break dulu ada. Siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam? Mana itu? Tidak, Imam tidak. pula. Dijejak Udah. darah, imam Gua dijejak. lagi syuting. Apa yang akte 10 juta yang kemarin itu. Komitmen udah denger belum infonya? Belum. Nah, kemarin kan si Maulidi menganterin surat di Tatim. Ditanya nih sama Pak Sony, sama Pak Anandi. Ditanya, Pak, katanya Bapak itu sudah nulis perjanjian yang masalah 10 juta itu. Terus saya bisa bantu, Pak. Maulidi jawab, itu surat sudah ada di PC, Pak. Enggak, Pak, saya bisa bantu kok. Itu jangan terkecoh. Walaupun bisa bantu, misalkan pahit-pahitnya manajemen dibayar 10 juta. 10 juta buat siapa? Buat kawan-kawan apa buat siapa? Dapat nggak kita? Enggak. Kita disuruh narik lagi di sesuai jalur. Kita dibayarkan 10 juta. Kita dapat tip nggak? Enggak kan? Enggak. Itu juga nggak pengaruh. Jangan terkecoh yang masalah itu. Dengar semua. Siap, Pak. Yang ditakutkan ntar pihak manajemen pusat kesini nanya-nanya masalah data-data itu, yang dikasih tahu kalau bisa sekarang yang fotokopinya tarik lagi aja deh. Pada ada nggak? Ada. Ada. Fotokopi. Ya, jadi yang sudah saya kasihkan kemarin ada 50%, yang masih di saya ada 15-an. Udah simpan aja. Jadi yang sudah terlanjur saya bagikan, tolong untuk dikumpulkan lagi. Nggak usah terlalu banyak tanya-banyak, ini tolong dikumpulkan. Ntar ada pihak yang lebih menjelaskan ke kita fungsi dan tujuan untuk dikumpulkan, nanti buat apa ntar dijelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Itu kan ada aja yang laporan kan masalah Ternyata ada kebocoran juga, itu kan buat dokumen intern pribadi kita. Ternyata kenapa pihak manajemen ada yang sedikit banyak mengetahui, ini berarti ada kebocoran di antara kita. Nyampe ada terjadinya surat perjanjian di serikat kita bisa tahu, itu berarti sedikit banyak ada yang informasikan atau mereka tahu sendiri atau dia menyelidiki, ternyata tercium juga oleh pihak manajemen. Jadi untuk besok bisa dikumpulkan ke saya lagi. Nanti ada perlu yang direvisi-revisi lagi. Oke, lanjut Ben. ini saya takutkan kawan-kawan yang ini nih yang sudah galau dipengaruhi. Udah Pak, nggak apa-apa. Bapak keluar dari organisasi serikat itu dibayarkan duit pun diambil sama orang BPC. Ujung-ujungnya Bapak ditindas. Sudah ada lagi kekuatan hukum. Kita kan di ini di jalur hukum, Pak. Ya. Baca lagi, oke. Kenapa manajemen sudah bencinya sama organisasi ini? Saya kasih bocoran. Saya sudah ada bocoran bahwa lingkupan manajemen itu semua korupsi. Takut kebongkar. Satu, kenapa kita nota jadi telat? Pihak manajemen sudah menyogok Kasubim. Pertama 70, itu yang ketahuan. Kedua yang terakhir kemarin 30. Makanya kita harus sabar. Tetap kita lagi usahakan masalah nota. Jangan sampai kita resah. Kita kuatkan aja. Kita rekatkan, jangan saling curiga. Ya, siap. Kita saling mendukung.
Kawan-kawan jangan curiga nih saya sama Antonius nih. Ngapain coba lama-lama? Pikir langsung aja kayak saya ambil tanda tangan, ambil duit. Kabur saya. Kemungkinan itu tujuan manajemen itu mau ngebubarin organisasi. Makanya yang 10 diambil ke sana. Biar kekuatan kita tuh berkurang. Padahal dia nggak tahu tujuan itu apa. Besok kan bipartit gelar perkara dari awal sampai akhir. Itu putusnya kalau nggak ada udah surat berikutnya somasi kalau udah tidak ditanggapi ya udah kita aksi jadinya. Sanggup nggak kita nginap? Sanggup selalu. Sanggup Ben. Tenda Selalu. dekat kumis kan di situ ada itu kita bikin tenda di situ. Tapi kan tujuannya tidak di kumis saja. Yang mengalirkan dana itu Mat, yang siapa tuh? Di situ kita gembleng. Ya, kalau besok ya gelar perkara. Nah dari besok ke somasi kira-kira berapa hari? Besok gagal, besoknya langsung somasi. Somasi. Kalau misalkan besok gelar perkaranya beres, berarti nggak ada somasi. Beresnya Dari misalkan dari segala macam inian gitu, perkara yang digelar gitu. Misalkan masih ada ini dia minta toleransi lagi atau gimana dari pihak manajemen. mengokehkan apa tidak mengokehkan? Iya. Mengokehkan atau tidak mengokehkan? Iya. Berarti tidak mengokehkan atau Berarti mengokehkan. tuntutan kita besok kan gelar perkara nih. Jadi dari awal sampai akhir itu kita dibuka semua. Itu harus dari nota, upah skala, yang karyawan yang kemarin teman kita 7 orang dikeluarkan. Udah beres ya. Terus Sinadino, masalah BPJS, terus masalah kita yang terakhir minggu 2 nih. Ya. Itu harus beres semua. Ya. Harus beres. Harus. Kalau tidak ada, ya udah. Kita menuju demo. Makanya senangnya saya kemarin di PHK bukan senang nggak senang. Ya. Itu menuju tiket, itu tiket. Kita demo bukan masalah aksi, bukan masalah saya sama Komisi tidak bukan. Tidak diakuinya organisasi di pihak Komis. Kita semua yang di sini anggota serikat itu diintimidasi secara kata-kata. Cuman dia kan nggak ngerti. Kita paham, disisihkan dulu kan. Berarti nggak mau ada organisasi nggak boleh masuk nih. Nah dari situ pihak BPC dari situ dia mengamati dari kata-kata itu bahwa pihak komisi itu tidak mau adanya organisasi. Dari awal pun di Kerawang ini juga Pak Raja bilang begitu, sisihkan. Demo itu gabungan dari seluruh asosiasi atau komis aja nih karyawan Konfederasi. semua. DKI Jakarta tuh. Insya Allah ada 1.000 anggotanya. Ya besok besok kan saya ke Pondok Kopi. Mungkin nih kawan-kawan yang pengurus, ya, kalau beberapa orang lah, kan tidak tahu nih keputusannya besok. Besok itu habis kita gelar perkara, kemungkinan acara rapat pengurus ngedadak nih. Habis maghrib kemudian bisa siap nggak berangkat ke Pondok Kopi? Siap. Siap ya? Siap nggak Pak Waka? Saya selalu Pak. Saya nggak pulang, saya nunggu di sana. Semua. Pengurus aja pengurus. Pengurus dulu Pak. Iya. Iya. Jadi ntar kan saya save di grup ya, yang pengurus-pengurus. Bisa kemudian yang kemarin yang saya tunjuk. Iya, kemarin sih yang 18 orang ngomong. Yang kemarin yang saya tunjuk itu. Siap.
besok habis absensi kita langsung ready. Habis absensi jam 5 pulang. 17. Kita langsung ready, kumpul di depan, kita langsung OTW. Nunggu Yang keputusan lainnya dulu. gimana yang lainnya? Kita rapat pengurus dulu di situ. Maksudnya? Kan 18 orang itu. Yang lainnya standby. Yang lainnya gimana? Yang lainnya langsung pulang. Jadi menunggu kabar. Ini sementara infonya pihak pengurus dulu yang kemarin hari Sabtu yang diundur itu. Diundur menjadi besok sore pengurus diwajibkan seluruhnya hadir tanpa terkecuali. Iya. Iya. Ah. Oh, siap. Ntar seperti yang kemarin udah di planning. Kali ini tanya deh. Maman ada nggak Maman? Ada. Maman siap Maman. Maman siap. Siap. Oke. 86. Lanjut Ben. Oke. Yang saya harapkan anggota juga harus siap bila ada komando untuk meluncur ke sana. Siap. Siap? Siap. Udah mengerti sampai sini? Jadi cukup sekian sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih cepat, lebih baik. Silakan Bapak Kak. Jangan lama-lama. Besok Iya. Sip, Beh. lebih baik. Kuma, Beh. Lebih cepat, lebih baik. Oh, siap, Kak. Awak balik sih. Oke, menggaris bawahi penjelasan dari Ben tadi. Intinya juga seperti yang saya katakan di depan, kita tetap selalu komitmen. Seperti rekan telah lihat sendiri gimana likak-liku perjuangan Ben dan Antonius meskipun udah tidak diperbolehkan masuk ke area. Ini pun juga nggak menutup kemungkinan, nggak cuman bendahara juga nggak cuman ketua. Ini saya juga sudah mengerasa banget target selanjutnya itu tetap Warto itu tetap tercantum dalam target mereka. Ya nggak Ben? Iya. Jadi saya selalu siap, selalu tekankan dari awal meskipun hal itu terjadi, tolong kita tetap selalu komitmen. Ini ada info yang bukan untuk menggairahkan kita. Kemarin saya dapat sedikit kabar tentang masalah nota. Nah, Ini yang ungu nih. apa, Man? Ini tadi kan kita membahas masalah gelisah dan segala macam, tapi tetap dalam proses perjuangan. Ini saya memberi siraman sedikit kepada rekan-rekan. Masalah nota itu sebenarnya sudah di ujung Ombak. Mau tanuk. tangan kita. Tetapi pihak pengurus penyidak dari Disnaker saat ini sedang dalam cuti tahunan. Alasannya seperti itu. Jadi tetap sampai dimanapun nota itu tetap kita pantau dari pengurus juga dari pihak DPC. Tidak mungkin enggak nota itu tidak turun, pasti turun. Pasti turun. Ini masalahnya udah nyampe ke dinas juga udah tercium oleh kementerian. Jadi infonya cukup begitu. Next untuk selanjutnya saya belum dapat berita yang valid lagi. Jadi ini cuma sekedar informasi untuk kita bisa tertawa dalam perjuangan saat ini. Jadi intinya tadi yang fotokopi itu tolong besok pagi kalau bisa dikumpulkan ke saya, kalau nggak ketemu saya juga ke Miftahul. Dan untuk sementara untuk melancarkan jalannya dalam serikat ini, tahu sendiri bendahara kita sekarang diharamkan
masuk ke area, kan? Bukan begitu, Ben? Ini untuk sementara saya juga berhak mengganti, jadi pengganti perwakilan bendahara untuk sementara waktu sampai perkaranya clear. Jadi sebagai pengganti dari bendahara, saya minta tolong untuk bisa menjalankan sebagaimana kemarin-kemarin tugas menjadi bendahara. Ini saya langsung mengacu saja. Saya mempunyai gambaran untuk sementara bendahara untuk masalah penarikan dana dan sebagainya, tolong diwakilkan dulu untuk 2 orang saja. Jadi saya mendapat gambaran itu saudara Pak Eeng Siap. sama Pak Aan. Siap. Tolong dikondisikan dulu Pak Aan sebagai pengganti bendahara sementara di serikat kita. Jadi tetap bendahara Ocha tetap memantau dan menyimak, dan juga saya sendiri. Jadi untuk kelancaran kedepannya. Mungkin sampai di sini bisa dipahami semua. Selanjutnya ada pembangun semangat, pengisi gairah kita yang selalu banyak pengalaman, sudah melintang kemana-mana, banyak pengalaman dan juga banyak pengetahuannya. Tidak ada salahnya untuk Om Bambang memberikan masukan ke